Shalom, puji Tuhan. Saudara, hari ini hari istimewa. Semua kita berulang tahun, 26 tahun. Wow, ya muda ya saudara ya. Waduh, saya berbahagia 26 tahun. Saya merayakan Pak Totong juga 26 tahun. Ibu Alien, semua kita sekarang 26 tahun. Wow. Haleluya, puji Tuhan saudara, selamat ulang tahun, puji Tuhan. Nah saudara, ya puji Tuhan, sekarang kita ada pada tahun 2023. 2023. Tahun untuk bangkit jadi pemenang. Ku yakin dan percaya hidupku makin bersinar, penuh berkat. Penuh kasih dan kuasa Tuhan. Di masa Pentakosta ketiga, roh menyala-nyala, beritakan Injil, tuntaskan amanat agung sampai Yesus datang. Ku diangkat masuk sorga, jumpa Allah Bapakku yang ku cinta. Tiada air mata dan duka, hidup kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Amin. Tuhan menyertai Gereja Betel Indonesia sampai di AKR. Ya memang ini AKR ini adalah tempat yang saat ini kita boleh beribadah, tapi sebelumnya memang sudah ada beberapa tempat-tempat saudara, dan sudah sampai usia yang ke-26 tahun ya Pak Totong ya. Penyertaan pemeliharaan tunggahan sungguh luar biasa. Amin. Nah saudara, memang Tuhan berikan tema bagi kita untuk hari ini, yaitu dari Roma pasal 11 ayat 23. Ini temanya adalah dari Dia, temanya dulu. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Mari bersama saya katakan. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, subtemanya adalah berkat surgawi dicurahkan selamanya. Amin. Jadi berkat dari Tuhan itu dicurahkan bukan hanya saat-saat tertentu, tapi selamanya sampai kita kembali kepada Bapa. Kita akan baca ayatnya Roma 11 ayat 23. Sebab segala sesuatu, mari baca bersama, 2, 3. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saudara, saya tahu ini kehidupan kita di dalam Tuhan. Itu semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Inilah kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari tema yang kita renungkan ini, ada 3 rahasia. Kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Mari kita akan baca bersama-sama ayatnya. Mari saudara bisa lihat di layar. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu ini adalah ungkapan daripada Rasul Paulus yang luar biasa.
Saudara, di dalam ayat 9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Wow. Saudara, inilah Rasul Paulus sebelum dia mengenal, percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia dalam agamanya pada waktu itu, agama Yahudi, saudara, dia menganiaya jemaat, saudara. Wow. Saudara, ini satu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan ya bagi kita sekarang. Tetapi bagi Paulus pada waktu itu, wah ini rasanya satu kebanggaan, keberhasilan. Kalau dia menganiaya jemaat, wah itu hebat, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh ada, ini semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudara, John Calvin adalah seorang teolog dan juga bapak gereja. Dia mengajarkan tentang total depravity. Artinya apa, saudara? Artinya dosa itu mengakibatkan tidak ada bagian di dalam hidup kita ini yang tidak dikuasai dosa pada waktu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kejatuhan total itu karena dosa. Jadi saudara, dalam kehidupan manusia itu tidak ada yang baik. Karena apa, saudara? Karena semua intelektual kita, emosi kita, keinginan kita, tubuh fisik, semuanya dicemari oleh dosa. Padahal dengan jelas dikatakan upah dosa adalah maut, kematian, saudara, neraka. Ini sangat mengerikan, saudara. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada ini, yang telah memperoleh penebusan dari dosa kita, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan membawa kita di dalam satu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Apapun latar belakang saudara, ya saya tahu tidak ada yang baik, saudara. Dan jelas tadi John Calvin katakan, dosa itu membuat manusia ini secara total. Artinya tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Paulus sendiri berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, ini semua hanya oleh kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Amin. Dan saudara, yang pertama, rahasia yang pertama adalah semua karena anugerah Tuhan. Mari katakan bersama saya. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi saudara, tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam hidup kita ini selain daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena apa, saudara? Manusia telah jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu di dalam ulang tahun yang ke-26 saya tahu kita boleh ada pada tahun yang ke-26. Ini semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan peliharakan kita semuanya sampai hari ini. Ya memang di dalam usia pelayanan sudah 26 tahun. Tetapi usia saudara masing-masing saya percaya yang sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7. Saya pun juga udah kepala 6, mau kepala 7 sebentar lagi saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Pada saat saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa? Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Amin. Paulus sendiri nyatakan, kita boleh ada sebagaimana kita ada ini. Bukan karena kehebatan, bukan karena keberhasilan, kesuksesan, kepandaian kita. Oleh karena itu, mari hari-hari ini kita senantiasa mau memandang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada ini. Semuanya ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Nah saudara, oleh karena itu, Paulus katakan, aku sebaliknya supaya anugerah itu tidak sia-sia. Saudara, maka Paulus katakan,
Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ini yang harus saudara lakukan. Saudara tidak bisa hanya tinggal diam. Oh, aku bersyukur sudah diselamatkan. Amin. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Kita terima anugerah Tuhan. Haleluya, luar biasa. Tetapi saya tahu inilah waktunya saudara kita yang masih hidup di dalam dunia ini. Kita harus berjuang di dalam satu peperangan rohani hari-hari ini saudara. Seperti Paulus katakan, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Saya tahu hari-hari ini saudara kita ada di dalam satu pertandingan iman. Kita harus berlari-lari menuju garis akhir itu saudara. Oleh karena itu mari saudara, jangan sampai kita berkata, ya aku udah lanjut usia, aku mulai mengurangi jam doaku. No, sekarang waktunya saudara kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bersaksi bagi jiwa-jiwa. Kita memberitakan Injil kemanapun kita berada. Amin. Saudara, dari segi usia, memang saya seharusnya itu katakanlah orang sudah, kalau ada yang emeritus atau pensiun. Tapi saya percaya saudara, saya harus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Meskipun umur saya 1 tahun lagi udah kepala 7 saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan beri kesehatan, kekuatan bagi kita semuanya. Untuk melayani Tuhan sampai Yesus datang 2 kali. Ya Pak Totong ya, kita layani Tuhan terus. Sampai Tuhan Yesus datang, kita tetap kuat. Penuh semangat di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya tidak ada yang lemah. Tidak ada yang sakit-sakitan. Kita sehat dan kuat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita naikkan satu pujian C. Ku ada oleh anugerah-Mu Yesus. Ku ada anuimu Tuhan Yesus. Terima kasih buat ada bahasa Inggrisnya saya saudara. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful. Grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebagaimana ku ada. Bahasa Indonesianya. Ku ada seanugerah-Mu. Ku ada Yesus. Terima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu hidupku sekarang.
hanya oleh karena anugerah Tuhan, maka semuanya itu Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Amin. Nah saudara, yang kedua, dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 21, kita boleh baca bersama-sama. Mari kita baca, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, inilah rahasia yang kedua. Sepenuhnya hanya oleh karena kuasa Tuhan. Amin. Jadi yang pertama apa? Semua di dalam hidup ini, kita mulai lahir sampai kita boleh kembali, artinya dia datang kedua kali, kita diangkat. Ini semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Dan yang kedua saudara, sepenuhnya hanya oleh kuasa Tuhan. Jadi saudara, kita percaya bahwa dunia ini dan segala isinya, dialah yang menciptakan semuanya itu. Amin. Oleh karena itu hari-hari ini dalam menghadapi situasi, kondisi apapun di dalam kehidupan saudara. Saudara, jangan ada kekhawatiran, jangan ada kebimbangan, jangan ada yang takut menghadapi semuanya. Memang kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini, goncangan, gempa terjadi di Turki, kita prihatin dengan ini semua. Saudara, dan kalau kita lihat gejolak-gejolak ekonomi, apa saja yang sedang melanda dunia ini. Sehingga saya tahu hari-hari ini ada banyak orang yang hidupnya itu sudah pesimis. Pesimis itu artinya ya sudahlah, mau apa lagi. Dia katakan aku gak punya masa depan, hidupku sulit, dunia makin susah. Saudara, saya mau beritahukan bagi saudara, kita percaya bahwa setiap langkah kita Tuhan yang pimpin. Yang percaya katakan amin. Setiap kehidupan saudara, apapun yang saudara hadapi, jangan khawatir dan jangan takut. Dan saya percaya Tuhan mau supaya apa saudara? Supaya mata hati kita menjadi terang. Saudara, mengapa mata hati kita seringkali menjadi buram? Tidak melihat kuasa Allah yang besar, tidak lihat mujizat yang besar. Karena apa? Saudara? Karena mata kita senantiasa tertuju kepada masalah, persoalan, segala perkara-perkara dunia ini, sehingga saudara menjadi buram, gak melihat bahwa sebenarnya di balik semua apapun yang sedang terjadi, Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia ini, ada rencana Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Oleh karena itu mari saudara, hari-hari ini kita mau membuka mata hati kita dengan apa? Dengan lebih banyak memandang kepada Tuhan. Lebih banyak dengar suara Tuhan daripada apa kata orang. So kalau kita dengar berita-berita kadang-kadang membuat saudara mungkin wow iya ya, keadaannya sulit, mulai dipikirkan, sudah mulai timbul masalah, mulai stres, depresi. No, saya tahu ini waktunya saudara, memang semua Tuhan izinkan. Tetapi saya tahu Tuhan mau supaya mata hati kita menjadi terang. Supaya apa saudara? Supaya kita tahu dengan pasti bahwa pengharapan kita di dalam Yesus, saya percaya pengharapan bagi Gereja Betel Indonesia Jemaat AKR ini tidak berhenti sampai 26 tahun, tapi sampai tahun 27, 28, 29, 30, sampai 40, 50, sampai Yesus datang. Akan senantiasa disertai, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Dan saya itu tidak akan semakin kecil, tapi akan semakin besar di dalam Tuhan. Amin. Saudara, pada akhir tahun 2021, rasanya
Waktu saya berjalan kira-kira 200-300 meter udah penat, capek saudara. Seperti kayak kram begitu. Saya periksa dokter. Singkat cerita dokter akhirnya katakan, saya harus kateter. Sudah MRI, CT scan, tapi dokter masih belum yakin. Dan akhirnya saya harus menjalani kateter. Saudara, kateter untuk melihat apa pembuluh darah di jantung. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata dokter melihat bahwa pembuluh darah saya di jantung itu sudah menyumbat 95%. Jadi tinggal 5%. Dan dokter saya terpikir pada waktu itu, oh bisalah pakai pasang ring. Tapi dokter katakan nggak bisa, Pak. Ini sudah penyumbatannya, plaknya, ya artinya itu yang pengapurannya sudah terlalu banyak sehingga harus dioperasi bypass. So pada waktu saya menghadapi seperti itu, saya bersyukur. Saya cari Tuhan, saya memandang kepada Tuhan, dan Tuhan berikan satu mujizat. Waktu Yesus berjalan di atas air, dan Tuhan katakan, engkau akan mengalami itu. Saudara, pada waktu saya terima pesan Tuhan, saya menjadi kuat di dalam Tuhan. Meskipun saya harus menghadapi operasi bypass, tapi saya tahu bahwa Tuhan, Dia segala-galanya bagi saya. Amin. Sehingga waktu itu saya tidak ada rasa khawatir, gentar, dan akhirnya operasi boleh berjalan dengan baik. Dan memang setelah operasi, saudara, saya harus mulai melatih untuk mulai berjalan. Saudara, pada waktu itu saya mulai melatih berjalan, ternyata saya jalannya begini, saudara. Karena kalau terlalu keras, sakit sudah dada ini. Karena ini dibuka 20 cm. Saudara, waktu saya mulai berjalan begini, pertama ya 200-300 meter rasanya udah lelah. Memang dalam pikiran, wah ini katanya bypass, semuanya udah baru. Saudara, puji Tuhan. Akhirnya hari lepas hari, sampai hari ini saya bisa berlari-lari, melompat-lompat. Dan saya tahu ini kuasa Allah yang besar. Dan saudara, memang dokter pernah katakan, Pak, kalau Bapak operasi bypass, jantung Bapak itu 10 tahun lebih muda. Siapa yang mau jantungnya 10 tahun lebih muda? Sebuah mujizat terjadi. Nggak usah bypass lagi. Saya boleh di bypass nggak apa-apa, saudara. Tapi saya rasa, saya tahu. Saya sekarang hanya berkata, Tuhan beri kesempatan untuk aku melayani Tuhan. Itu aja. Sehingga Tuhan perpanjang umur saya sampai hari ini. Ya, saya boleh melayani tempat ini. Saya tahu ini sepenuhnya hanya oleh karena kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu mari saudara, kita percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, tentunya saudara sudah mengikuti apa yang sedang terjadi di Asbury. Saudara, sebenarnya ini bukan hal yang bagi kita kapan ya di Indonesia. Indonesia sudah mengalami kita. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, saya katakan 35 tahun yang lalu, saudara. Saya ingat pada waktu di Wisma Karsa kita mulai ibadah. Roh Kudus dicurahkan, setiap orang yang datang menangis, dilawat Tuhan, dipulihkan. Itu sudah terjadi, saudara. Bahkan juga tahun-tahun sebelumnya terjadi di Soe, di beberapa kota-kota, saudara. Bahkan waktu Healing Moment Crusade kami melihat ada banyak orang disembuhkan Tuhan, dijamah Roh Kudus, saudara. Dan juga di dalam Empower 21 kita sudah mengalami lawatan Tuhan. Dan puji Tuhan, kita berdoa dari timur ke barat, Pentakosta ketiga. Dan benar, saudara, Pentakosta yang ketiga ini terjadi. Dan kalau kita lihat di Asbury sekarang, puluhan jam, saudara, ya, bahkan berhari-hari di Asbury University mereka berdoa. Dan saudara, ada banyak kesaksian. Waktu mereka banyak memuji Tuhan, ada seorang ibu yang telinganya tuli, saudara. Tiba-tiba dia bisa mendengar, saudara. Dan saya tahu hari-hari ini saat kita banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Amin. Oleh karena itu mari dengan penuh kerinduan kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Kita mencari Tuhan. Berbagailah orang yang haus dan lapar, karena dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir,
Yang ketiga, saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita akan baca bersama-sama. Mari kita akan baca. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Saudara, inilah poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga adalah segalanya hanya bagi Tuhan. Amin. Jadi yang pertama tadi apa, saudara? Semuanya karena Tuhan. Yang kedua, sepenuhnya hanya oleh karena Tuhan. Dan yang ketiga, segalanya hanya bagi Tuhan. Saudara, kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal di atas kayu salib. Oleh karena itu seperti Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Amin. Saudara, kita yang ada di tempat ini semuanya sebagai orang percaya, bukan hanya di tempat ini, bahkan di seluruh dunia ini. Sebagai orang yang percaya, maka dia harus mempersembahkan hidupnya. Sudah mempersembahkan hidupnya sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, Tuhan memberkati kita. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Yang terutama berkat itu apa? Sehat. Kesehatan. Dan ada berkat-berkat yang lain, rohani diberkati. Ada juga berkat apa? Secara jasmani. Saudara, segala apa yang kita sudah terima dari Tuhan, kita tahu bahwa ini segalanya hanya bagi Tuhan. Saya tahu ini rahasia saudara umur panjang. Saudara akan terus diberkati berlimpah-limpah. Kalau di dalam setiap langkah hidup saudara, saudara katakan, Tuhan, segalanya ini hanya untuk Engkau. Hidupku ini aku boleh ada hanya oleh karena Engkau Tuhan. Aku persembahkan hidupku ini untuk Engkau Tuhan. Dan memang kata ibadah di dalam ayat yang kita baca ini artinya melayani. Melayani itu artinya melayani Tuhan. Saudara, di sini memang ada hamba-hamba Tuhan sebagai katakanlah hamba Tuhan. Tapi saya percaya setiap saudara yang hadir di sini, saudara semua adalah hamba Tuhan. Amin. Saudara harus apa? Melayani Tuhan. Di dalam apa? Doa, pujian, penyembahan. Melayani Tuhan dalam apa? Bersaksi. Melayani Tuhan dalam apa? Mendoakan. Mendoakan saudara. Doa pribadi, doa keluarga. Dan juga mendoakan kalau ada yang sakit, saudara tumpang tangan dan doakan. Saya tahu kita semuanya harus mempersembahkan apa? Tubuh kita. Bukan sebagian hidup. Sepenuhnya. Segalanya. Katakan segalanya. Memasuki tahun 27, ulang tahun 27. Saya percaya GBI Jemaat AKR akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Karena apa saudara? 3 langkah tadi yang kita lakukan. Kita tahu semua karena Tuhan. Dan segalanya bagi sepenuhnya hanya oleh Tuhan. Dan segalanya hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita naikkan pujian tadi. Saya undang singer, boleh maju. Ku ada nugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat ku ada
Inalamayo Yaralaba Shandalaba Yaralabai Yaralaba. Tuhan menyuruh saya untuk berdoa secara khusus bagi Gembala Rayon 1H, bagi Gembala di tempat ini, Pak Totong dan Ibu boleh maju ke depan. Kita akan berdoa untuk Pak Totong dan Ibu Alien. Saya tahu hambanya ini yang sangat mengasihi Tuhan. Boleh angkat tangan saudara. Semua berdoa, mari kita berdoa untuk Pak Totong dan Ibu Alien. Saya tahu Tuhan akan pakai Pak Totong lebih lagi. Tuhan akan berkati Pak Totong, Ibu Alien dan semua hamba-hamba Tuhan. Uralaba Shandaralaba Yaralaba Shandara. Saya mengundang istri saya, boleh maju ke depan. Uralaba laba laba Inalamayo. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ambil waktu yang terbaik, kita sembah Tuhan. Yaralabaye, Oralabayo, Yaralabaye, Yaralabayo, Yaralabaye. Yesus. Saya mengenal Pak Totong bukan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun, saudara. Saya tahu Pak Totong, Ibu Alia ini adalah anak Tuhan, hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu baik bagi Pak Totong, Ibu Alia dan seluruh keluarga. Dan saya percaya inilah saatnya di dalam tahun yang ke-26 ini. Saya tahu sudah banyak mujizat yang terjadi untuk Pak Totong dan Ibu Alien. Dan saya percaya 20 tahun ke-27 ini, mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi, itu pasti terjadi untuk Pak Totong dan Ibu Alien. Urataka shandara raba raba kandalaba yarata kandalaba shandara laba. Mari semua berbahasa roh. Iralaba shandara laba yaralaba yaralaba yaralaba. Semua berbahasa roh. Uralaba yaralaba 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 laba. Uralaba laba 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 sandara laba yaralaba sandara laba 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 laba. Iralaba Uralaba Pak Totong, Bapak sekarang melepaskan berkat
Semoga terima berkat. Saya tahu ini berkat dari Tuhan untuk semua. Pak Totong yang akan memberkati saudara. Silakan Pak Totong melepaskan berkat. Semua berbahasa roh. Mari semua berbahasa roh. Berkat khusus tahun ke-27. Bapak, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan kasih-Mu kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang melewatkan. Curahkan Tuhan kuasa-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, limpah, limpah, limpah.